Jadi kita tidak tahu rahasia apa yang Allah tetapkan di kemudian hari. Yang bisa kita jalani adalah apa yang terjadi di rumah tangga, ikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Itu pasti solusi. Kalau punya masalah, duduk bicara, komunikasi yang enak. Terus perannya dilihat, Anda laki-laki, di perempuan. Kalau perempuan kata Allah, datang kepada laki-laki. Laki-laki itu pemimpin. Masih ingat kata-kata saya? Ciri khas pemimpin itu apa? Ya, ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Dia hanya menerima masukan, tidak menerima saran. Ya, jadi kalau masuk kepada pemimpin, masuknya harus dengan cara yang tidak langsung. Biasanya kalau tidak tanpa mukadimah, papa sih begini-begini, balik lagi tuh. Tapi kalau kita masuk dengan cara yang lembut, ma, saya mohon maaf kalau selama ini banyak salah, emang. Ya nggak apa-apa, terima aja dulu, nggak apa-apa. Iya, tapi mungkin Allah kirimkan papa untuk menyempurnakan apa yang kurang pada diri saya. Capek, nggak apa-apa. Ya memang hidup kita harus capek Pak. Ya tidak ada yang tidak capek. Kalau tidak capek mungkin kita sudah kembali kepada Allah. Saya bukan apa-apa, saya hanya takut ketika Allah tanya di kemudian hari, kenapa engkau tidak jaga pasanganmu dengan baik? Silakan Pak, kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Saya siap. Saya hanya khawatir sebelum pulang kepada Allah membawa beban yang tidak bisa saya selesaikan di dunia. Hari pertama diam, tapi malam dia akan berpikir. Tengah malam mungkin menangis. Besok-besok tiba-tiba datang kepada Anda. Ternyata saya yang punya salah mah. Tuh kan, bener kan saya bilang kemarin. Tapi itu bisa terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Satu langsung talak 3. Iya. Ada lagi yang saking marahnya nggak talak 1 lagi. Saya talak 3 sekalian gitu kan. Baik. Nah, jadi teman-teman, saya mau katakan begini. Kita harus belajar dulu fikih munakahat, fikih rumah tangga. Di dalam bahasan munakahat rumah tangga itu ada bagian talak. Talak itu asalnya bukan untuk memisahkan, tapi solusi terakhir untuk menyatukan kembali. Asalnya bukan untuk memisahkan, tapi solusi terakhir untuk menyatukan kembali. Bagian paling akhir. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 229. Sampai nanti panjang sekali, ya. Sampai 230, 231 sampai ke 233-nya diselang lagi masuk 234 rumah tangga lagi. Jadi pertama, talak ketika dikeluarkan itu ada urutan. Urutan pertama, jika punya persoalan jangan sampai keluar kalimat talak dulu. Kembali dulu ke Quran surah keempat An-Nisa ayat 34 sampai 35. Fokus. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna. Perhatikan. Laki-laki pemimpin di rumah tangganya bagi istrinya. Hati-hati karena Allah berikan bekal kepadanya untuk memimpin. Di antaranya bekal mencari nafkah, bekal melindungi, bekal menyayangi, ada di situ. Jangan tertukar. Sedangkan istri yang salihah, kata Allah cirinya 2, yang paling pokok. 1, menaati Allah dengan menaati suaminya ketika dia meminta pada yang baik. Kedua, menjaga nama baik keluarga, terlebih suami, khususnya ketika tidak sedang bersamanya. Maka jika terjadi hal, awas hati-hati, yang bisa berpotensi memecah belah kehidupan rumah tangga, menyebabkan perselisihan, maka saya berikan urutan-urutan kepada Allah. 1, fa'idhuhunna, komunikasikan dengan baik. Di situ diartikan nasihati. Sebetulnya wa'adha itu bukan sekedar memberikan nasihat, tapi cara komunikasi yang baik. Karena nasihat pun kalau disampaikan dengan cara komunikasi yang tidak baik, jadi keterimanya akan beda. Kamu ini akan nggak bisa mengerti. Itu kan sebenarnya mudah sekali. Ya, memang gampang disampaikan, cuma nyakitin gitu. Ya, jadi kalaupun Anda ingin memberikan nasihat kata Allah, saling menasihati, maka lakukan dengan komunikasi yang baik, yang bagus di situ. Ya, kalau nggak ketemu, wahjuruhunna fil madaji'. Coba saling merenung dulu. Pisahkan dulu tempat tidurnya. Merenungkan dulu. Kenapa saya menikah dulu? Apa visi yang dibawa saat akan menikah dulu? Apa harapan-harapan yang dibangun? Kenapa Allah saya pertemukan dengan si fulan? Kenapa dengan si fulan? Renungkan sampai di situ. Belum ketemu juga, maka cari orang ketiga yang bisa menjembatani.
Terutama keluarga. Makanya saya sering katakan pada yang belum menikah, kalau cari wali, cari orang yang paling dekat hubungannya, yang paling mengerti kita. Makanya kenapa harus ayah? Karena nanti dari 3 tanggung jawab ayah, itu 2 diberikan pada suami yang telah akad selesai, yang 1 tetap jadi tanggung jawab orang tua, khususnya ayah. Yang 2 itu apa? 1 pemberian nafkah. Di begitu saya terima nikahnya, ya, si fulana binti fulan sekian dibawa air tunai, itu kewajiban memberi nafkah pindah kepada suaminya. Kedua, pemberian kasih sayang dan perhatian, perawatan. Ya, perawatan yang merawat, kemudian menyayangi. Makanya nanti ada ayat-ayat, jangan sakiti pasanganmu, bapaknya tak pernah melukainya, ibunya tak pernah membentaknya, ayahnya tak pernah memukulnya. Masa kamu yang dipercaya bukan pada laki-laki lain kemudian harus menyakitinya? Turun Quran surah keempat ayat 19. Bahkan kalimat iman dilekatkan di situ. Kalau kamu ada persoalan, jangan cepat marah, kata Allah. Boleh jadi di balik masalah itu saya kirimkan hikmah yang besar supaya kamu belajar lebih baik. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan perhatian. Perhatian. Nah, ini yang ketiga orang tua masih punya. Makanya nanti ketika ada persoalan di rumah tangga, itu yang jadi wali terlibat memperhatikan. Dan boleh jadikan untuk konsultasi, tanya. Aku ada persoalan, begini masalahnya. Boleh tanya. Ya, karena itu bahasa Qur'annya. Perhatikan. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jika Anda khawatir rumah tangga sulit dipertahankan, kemudian berat persoalannya, gak bisa diselesaikan sendiri, maka cari orang bijak di antara keluarga untuk menengahi. Bicara. Ngobrol. Kalau gak ketemu juga, maka jalan yang paling tinggi terakhirnya adalah talak itu keluar. Ya. Tapi talak yang paling menarik, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kata Allah, perempuan-perempuan yang ditalak itu, juga laki-laki yang menalaknya, setelah talak dikeluarkan itu hendaklah dia menunggu 3 kali masa suci. Ketika saat suci dia ditalak, tunggu 3 kali. Tunggu itu bukan nunggu pisah. Banyak orang salah paham di sini. Bukan nungguin pisah. Kapan 3 kali suci datang? Kapan datang? Bukan. Tapi itu bagian terakhir, ini di 3 kali ini masih ada nggak rasa cinta? Ada perhatian. Apalagi lihat anak. Ada nggak untuk mengoreksi diri? Jangan-jangan kesalahannya bukan pada pasangan, pada pribadinya. Ada nggak kemampuan untuk melihat itu? Dilihat. Makanya yang pertama ini disebut raj'i. Raj'i itu ruju'. Ruju' itu kembali. Ditalak ini dijadikan solusi oleh Allah untuk mengembalikan. Mungkin dalam 3 kali masa suci ini masih berpikir untuk bisa kembali. Ini jangan diputuskan selesai, bukan begitu. Makanya 3 kali nih. 1 kali suci, tunggu. 2 kali suci, merenung lagi. Mungkin mau tapi ada syarat. Istri menuliskan syaratnya kepada suami. Kalau mau kembali, begini. Suami juga begini. Dudukan, ngobrol dengan keluarga. Kalau ketemu, kadang-kadang di pertengahan, ada yang sudah kangen lagi. Ada yang ingat lagi. Tiba-tiba malamnya sama-sama lagi. Padahal belum 3 kali suci, sekali suci udah bareng-bareng lagi, maka itu nggak perlu akad lagi, sudah otomatis nyambung lagi. Jadi sekali, 2 kali, kalau 3 kali kemudian tidak keluar itu, ya tidak keluar iswahnya, tidak ada nyambungnya, maka jatuhlah talak 1 di situ. Jelas? Kemudian pengen dikoreksi, pengen balik lagi, ya kemudian nyatu lagi, akad kembali, menyatu di situ. Kalau tidak diakadkan kembali, maka si perempuan berhak menikah dengan orang lain. Jelas ya? Nah kalau kemudian menyatu lagi, ada masalah lagi, talak yang kedua baru jatuh. Jadi nggak ujuk-ujuk 3. 1 selesai, nyambung lagi. Talak lagi, masuk yang kedua. Itu pun masih ada koneksi sampai 3 kali lagi. Panjang sekali. Nah kalau kemudian pada yang kedua ini sadar, nyambung lagi. Ternyata ada masalah lagi sampai yang ketiga puncaknya. 3 kali masalah sudah melewati 6 kali suci. Masa nggak selesai-selesai? Maka Allah kasih pelajaran. Kalau keluar yang ketiga ini, pada yang kedua nih. Pada yang kedua, kalau kamu sampai keluar talak yang ketiga lagi, kamu nggak bisa langsung nyatu kembali, kecuali dua-duanya harus menikah dulu dengan yang lain dulu sebelum menyambung kembali, supaya tidak terjadi talak lagi yang ketiga. Tapi kalau memang nggak bisa disatukan, dan memang ada hikmah, mungkin sampai di sini rumah tangganya, mungkin sampai di sini kelengkapannya, sudah, maka di situ kemudian berlaku talak yang ketiga. Jadi nggak ujuk-ujuk kemudian langsung 3, tidak. Ada tahapan di situ. Yang paling menarik begini. Boleh jadi perpisahan itu hanya muqaddimah untuk mengantarkan pada penyatuan kembali. Saya punya guru falak yang sangat terkenal di Indonesia. Namanya Kiai Haji Yujan Esa.
Yujad Esa. Alhamdulillah. Esa itu singkatan Endang Syarif. Kiai Haji Yujad, orang Garut ini. Wah ini Masya Allah, lebih cepat dari kalkulator. Jadi kalau udah ditanyakan, udah sekian. Arah kiblat sini. Kita hitung betul. Google kalah lah pokoknya, Kompas telat. Ya, jadi itu seketika. Haji Yujad itu didapatkan karena dikasih orang. Bahasa Arabnya Yujad. Wajada yajidu yujad, dikasih orang. Haji Yujad, haji saya dikasih sama Allah lewat orang itu, maka disebutkan Haji Yujad. Hajinya dikasih orang. Saya nggak perlu bangga dengan semua itu karena ini pemberian Allah. Esa Endang Syarif, maka dikenal dengan Kiai Haji Yujad Esa. Baik, silahkan kalau mau singkat. Nah, kemudian menikah, sempat pisah. Tahu Anda apa yang terjadi? Sampai kemudian beliau menikah lagi. Istrinya yang pisah ini menikah lagi. Di akhir masa hidupnya, dalam keadaan sepuh, istri yang ini meninggal. Suami yang itu meninggal. Dan menyatu kembali yang tadi. Di masa tuanya. Menyatu kembali. Jadi kita tidak tahu rahasia apa yang Allah tetapkan di kemudian hari. Yang bisa kita jalani adalah apa yang terjadi di rumah tangga, ikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Itu pasti solusi. Kalau punya masalah, duduk bicara. Komunikasi yang enak. Terus perannya dilihat, Anda laki-laki, ini perempuan. Kalau perempuan kata Allah, datang kepada laki-laki. Laki-laki itu pemimpin. Masih ingat kata-kata saya? Ciri khas pemimpin itu apa? Ya, ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Dia hanya menerima masukan, tidak menerima saran. Ya, jadi kalau masuk kepada pemimpin, masuknya harus dengan cara yang tidak langsung. Biasanya kalau tidak tanpa mukadimah, papa sih begini-begini, balik lagi tuh. Tapi kalau kita masuk dengan cara yang lembut, Pak, saya mohon maaf kalau selama ini banyak salah. Emang ya nggak apa-apa, terima aja dulu, nggak apa-apa. Iya, tapi mungkin Allah kirimkan papa untuk menyempurnakan apa yang kurang pada diri saya. Capek? Nggak apa-apa. Ya memang hidup kita harus capek, Pak. Ya tidak ada yang tidak capek. Kalau tidak capek mungkin kita sudah kembali kepada Allah. Saya bukan apa-apa, saya hanya takut ketika Allah tanya di kemudian hari, kenapa engkau tidak jaga pasanganmu dengan baik? Silakan Pak, kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Saya siap. Saya hanya khawatir sebelum pulang kepada Allah membawa beban yang tidak bisa saya selesaikan di dunia. Hari pertama diam, tapi malam dia akan berpikir. Tengah malam mungkin menangis. Besok-besok tiba-tiba datang kepada Anda. Ternyata saya yang punya salah mah. Tuh kan, bener kan saya bilang kemarin. Tapi itu bisa terjadi. Ya, sholat. Dalam sujud minta, ya Allah sentuh hatinya ya Allah, berikan kebaikan pada jiwanya ya Allah berikan kemuliaan, engkau pasangkan dia kepadaku bukan pada yang lain ya Allah, maka mohon ya Allah ringankan hisabku di hari kiamat. Itu lebih mudah. Jelas ya? Dan itu insya Allah akan indah. Bu, ada satu ya teman-teman akhwat, ini kisah nyata di masa lalu, ini mungkin awet untuk rumah tangga. Jadi setiap suaminya mau tugas di masa lalu, dia selalu berdandan rapi dandan. Terus diantar sampai ke depan pintunya. Sampai dilihat bayangannya hilang. Ya, dia cium tangannya, suami cium kemudian keningnya, dia berangkat. Sampai katakan, dan selalu dibisikkan di telinganya. Pak, sayang, kami mendoakanmu, insya Allah sukses pekerjaan. Tolong jangan cari yang haram. Karena kami satu detik pun tidak akan kuat di neraka. Kami sanggup menahan lapar seharian, tapi tak akan sanggup bisa berada di neraka walau sedetik. Dibisikkan di telinganya, jalan. Setiap pulang, dandan lagi yang rapi. Udah dandan udah rapi, dan menariknya bawa sapu. Bukan mau nyapu. Begitu suami datang, cium tangannya, duduk, makanan disiapkan lagi. Masya Allah, kalau bahasa kita, ayah sudah pulang, semoga Allah berikan segala kebaikan, kemuliaan, menghilangkan rasa penat. Aku mohon maaf, hanya ini yang terbaik yang aku bisa berikan. Kalau ada yang kurang-kurang kau marah, kau pukul pun silahkan, aku rela. Diberikan sapunya. Dan tidak pernah dalam hidupnya terjadi pertengkaran yang luar biasa. Insya Allah. Bisa seperti itu. Suami mau berangkat, kan? Siapkan, dandan, kirimin SMS, kan? Sayang, insya Allah lancar ya hari ini aktivitas. Yakinkan pada dirimu aku bersamamu dalam suka dan duka. Wah. Dijawab sama suami, kamu kenapa sehat? Oke.